Pada tahun 2014, dunia dikejutkan oleh salah satu skandal privasi terbesar dalam sejarah digital, skandal data Facebook dan Cambridge Analytica. Kasus ini melibatkan pengumpulan data pribadi 87 juta pengguna Facebook oleh perusahaan konsultan politik Cambridge Analytica. Data tersebut kemudian digunakan untuk mempengaruhi pandangan dan perilaku pemilih sesuai kepentingan politik pihak yang menggunakan jasa mereka. Setelah kebocoran ini terungkap, Facebook mendapat kecaman luas dari publik dan pemerintah di berbagai negara. Perusahaan ini pun menyampaikan permintaan maafnya, sementara nilai sahamnya turun tajam. Facebook sendiri mengakui bahwa tindakan Cambridge Analytica tidak pantas dilakukan. Kebocoran ini kemudian memicu diskusi global mengenai etika perusahaan media sosial, pelindungan data pengguna, serta tanggung jawab moral dunia politik digital. Aktivis hak konsumen menuntut peningkatan perlindungan privasi serta pengawasan yang lebih ketat terhadap penyebaran misinformasi dan propaganda daring. Awal mula, peristiwa ini datang dari seorang ilmuwan data Universitas Cambridge bernama Alexander Kogan. Ia mengembangkan aplikasi bernama This Is Your Digital Life, yang diklaim sebagai survei penelitian ilmiah dan digunakan oleh Cambridge Analytica. Sekitar 300.000 pengguna Facebook secara sukarela mengikuti survei ini. Namun, sistem Facebook saat itu memungkinkan aplikasi tersebut mengakses data bukan hanya dari pengguna survei, tetapi juga dari seluruh teman mereka. Melalui celah ini, Cambridge Analytica berhasil mengumpulkan data pribadi sekitar 50 juta pengguna Facebook tanpa izin langsung. Ketika Facebook menyadari adanya pengunduhan data dalam skala besar, perusahaan hanya mengambil langkah terbatas. Mereka hanya memanggil Kogan dan Cambridge Analytica untuk menghapus seluruh data, serta mengubah kebijakan platform agar aplikasi serupa tidak dapat lagi mengambil data teman pengguna. Namun, Cambridge Analytica tidak mematuhi permintaan tersebut. Data itu justru diproses untuk menganalisis kepribadian pengguna dan digunakan dalam kampanye politik melalui metode micro-targeting, yaitu iklan digital yang menyasar individu berdasarkan profil psikologisnya. Dalam kampanye Donald Trump pada pemilihan presiden Amerika Serikat, data ini dimanfaatkan untuk mengidentifikasi pemilih yang masih ragu, menyusun pesan yang paling efektif, hingga menargetkan calon pendonor potensial. Menurut laporan The New York Times, kebocoran data Facebook Cambridge Analytica mencakup informasi sekitar 50 hingga 87 juta pengguna Facebook, dengan 70 juta diantaranya berasal dari Amerika Serikat. Meskipun demikian, Cambridge Analytica mengklaim hanya mengumpulkan data 30 juta pengguna. Facebook menemukan bahwa informasi seperti profil publik, halaman yang disukai, ulang tahun, lokasi tempat tinggal, hingga pesan pribadi ikut tersebar ke pihak ketiga. CEO Facebook, Mark Zuckerberg, meminta maaf atas skandal Cambridge Analytica, menyebutnya sebagai kesalahan dan pelanggaran kepercayaan. Ia berjanji memperketat kebijakan Facebook agar kejadian serupa tidak terulang, bahkan memasang iklan permintaan maaf di berbagai surat kabar. Pada April 2018, Facebook mulai menerapkan peraturan perlindungan data umum Uni Eropa atau GDPR di seluruh wilayah operasinya. Sementara itu, Amazon memutus akses Cambridge Analytica dari layanan cloud-nya, dan pemerintah India serta Brazil menuntut penjelasan soal penggunaan data dalam kampanye politik. Di Amerika Serikat, masyarakat yang terdampak pun mengajukan gugatan hukum terhadap Facebook dan Cambridge Analytica. Pada Mei 2018, Cambridge Analytica menyatakan bangkrut, mengklaim bahwa liputan media yang tidak adil membuat mereka kehilangan klien dan pemasok. Meski demikian, hingga akhir perusahaan ini tetap membantah telah melakukan pelanggaran hukum dan pengumpulan data pengguna. Rekomendasi manajemen krisis yang dapat dilakukan oleh Facebook untuk mempertahankan kepercayaan publik dan memperbaiki reputasinya dapat dilihat melalui langkah strategis 4R. 4R dalam krisis manajemen memiliki 4 elemen, yaitu regrets atau respect, responsibility, resistance, dan restitution. Regrets dilakukan dengan mengungkapkan penyesalan yang tulus kepada seluruh pihak yang terdampak pada masalah yang terjadi. Pemimpin organisasi dalam hal ini, CEO Facebook, Mark Zuckerberg, telah meminta maaf dan menyebutnya sebagai kesalahan dan pelanggaran kepercayaan. Hal tersebut merupakan langkah awal yang penting untuk menunjukkan bahwa perusahaan benar-benar memahami besarnya dampak yang ditimbulkan. Selain itu, Mark Zuckerberg memiliki tanggung jawab penuh untuk mengakui kesalahan yang terjadi kepada publik, yaitu responsibility-nya. Berarti bahwa perusahaan tidak hanya mengakui kesalahannya, tetapi juga mengakui peran mereka dalam menyebabkan atau memperburuk situasi tersebut. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan bahwa pihak yang terdampak merasa bahwa masalah ini ditangani dengan serius dan tidak dihindari. Resistance dalam konteks manajemen krisis merujuk pada kemampuan organisasi untuk menghadapi tekanan eksternal dan menghadapi tantangan yang muncul selama dan setelah krisis. Dalam kasus Facebook, perlawanan muncul ketika mereka menghadapi kritik tajam terkait penyalahgunaan data pengguna. Meskipun banyak pihak yang menuntut perubahan cepat atau bahkan sanksi hukum yang lebih berat,
Facebook harus tetap berkomitmen pada langkah-langkah reformasi yang lebih mendalam, seperti implementasi kebijakan privasi yang lebih ketat dan peningkatan transparansi terkait penggunaan data pengguna. Yang terakhir, restitution, yang merujuk pada tindakan kompensasi dari perusahaan untuk menanggulangi dampak negatif dan menunjukkan komitmen untuk memperbaiki kesalahan. Dalam kasus Facebook, restitution mencakup 1. Perbaikan kebijakan dan prosedur dengan mengubah aturan internal untuk mencegah penyalahgunaan data di masa depan dan mengembalikan kepercayaan publik. Contoh nyatanya, Facebook mulai menerapkan standar privasi data GDPR secara global di seluruh wilayah operasinya. Yang kedua, tindakan hukum dan finansial dengan menghadapi konsekuensi hukum dan membayar seluruh kompensasi finansial sebagai bentuk pertanggungjawaban. Contoh nyatanya, Facebook dikenai denda sebesar 5 miliar US dollar oleh Federal Trade Commission Amerika Serikat pada Juli 2019 terkait pelanggaran privasi.